Jelang hari ulang tahun kedua Garuda TV, saya Mayor Jenderal TNI Christono Sianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI, membuka laporan 8 siang Garuda TV untuk Anda. Baik, terima kasih Bapak Kapus TNI sudah berkenan hadir di studio kami dan untuk menyemarakan jelang hari ulang tahun kedua Garuda TV. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyampaikan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya, Ayu Jelita. Dan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Christono Sianturi. Inilah laporan 8 siang selengkapnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia menerima kunjungan Menteri Pertahanan Singapura di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Pertemuan kedua menhan itu membahas kerangka mempererat hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Singapura. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa 5 Agustus. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas penguatan kerjasama militer antara Indonesia dan Singapura. Menurut Menhan Syafri, Indonesia dan Singapura sepakat untuk menjaga keamanan serta menghindari potensi konflik regional. Ia menegaskan pentingnya berkontribusi dalam menciptakan kerukunan di kawasan Asia Tenggara, termasuk dengan menggelar latihan bersama dengan negara-negara tetangga. Syafri menekankan pentingnya dialog regional sebagai sarana meredam ketegangan kawasan, bukan memperkeruh situasi. Dan sebagai negara yang bertetangga, kita mesti rukun. Nggak boleh negara yang bertetangga itu ribut, harus rukun. Kita menghindari konflik. Nah, tadi kita sama-sama mencocokkan frekuensi. Ya. Jadi TNI, SAF itu akan berlatih di sini dan kita juga akan mengirim perwira-perwira kita ke sana. Selain kerjasama bilateral, kedua menteri juga membahas sinergi pertahanan antar negara ASEAN dalam forum ASEAN Defense Ministers Meeting ADMM. Terkait peningkatan Defense Cooperation Agreement DCA antara Indonesia dan Singapura, Syafri menyampaikan bahwa area latihan militer bersama akan diperluas termasuk penggunaan dengan negara tetangga lainnya. Laporan Tim Liputan Jakarta Garuda TV. Pemirsa, upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer akan digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopassus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Gelar pasukan ini menjadi wujud nyata kesiapsiagaan operasional TNI dalam menjawab tantangan strategis bangsa. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meninjau langsung geladi upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopassus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Peninjauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan pasukan TNI dalam menyambut perhelatan besar yang akan menampilkan sinergi kekuatan TNI dari matra darat, laut, dan udara. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer tahun ini memiliki makna khusus. Selain sebagai ajang untuk kesiapan dan profesionalisme, momen ini juga akan ditandai dengan peresmian sejumlah struktur komando dan satuan baru, termasuk Panglima Kopassus, Panglima Korps Marinir, Panglima Korpasgat, beberapa kodam baru, Kodau, Kodaeral, hingga pembentukan grup Kopassus, brigade dan batalion teritorial pembangunan dari masing-masing matra TNI. Transformasi ini merupakan langkah konkret TNI dalam menyempurnakan struktur organisasi guna menjawab dinamika ancaman dan kebutuhan pertahanan masa depan. Tak hanya menampilkan parade pasukan, gelar upacara ini juga akan menyuguhkan beragam atraksi spektakuler, di antaranya flypast pesawat tempur, aksi serbuan regu komando, terjun operasi khusus, tembak berhadapan, serbuan gedung, hingga operasi darat gabungan. Melalui gelar pasukan ini, TNI menegaskan kembali komitmennya sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa.
Dengan semangat primal, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif, TNI akan terus bertransformasi untuk menghadirkan kekuatan yang tangguh, modern, dan dekat dengan rakyat. TNI siap menjawab setiap tantangan, menjaga NKRI sampai titik darah penghabisan. Laporan Tim Liputan Bandung, Jawa Barat, Garuda TV. Pemirsa, TNI turut berperan dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk menggali lebih dalam terkait strategi hijau TNI dari pertahanan ke pangan, langsung saja kita bertanya langsung kepada yang sudah hadir di samping saya pada siang hari ini, Maijen Christo Mesianturi, selaku Kapuspen TNI. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak Ayu. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami. Langsung saja Pak, bagaimana Bapak melihat tantangan pertahanan baik dalam negeri dan luar negeri saat ini Pak? Silahkan. Ya, jadi kita mengacu dengan adanya adagium si vis pacem para bellum. Ya, kalau kita pengen berdamai, kita ingin damai, kita harus siap untuk berperang. Jadi memang sesuai dengan visi Panglima TNI itu prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Jadi kita saat ini sedang membangun kekuatan pertahanan kita sehingga kita bisa menghadapi semua ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Gitu ya. Oke, lalu apa saja Pak strategi utama TNI dalam menjaga kedaulatan, keutuhan negara Republik Indonesia? Ya tentunya selain kita memperkuat bagaimana gelar dan kekuatan kita, gitu ya, kita juga berdiplomasi dengan tetangga kita, melakukan diplomasi pertahanan seperti yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertahanan, termasuk Panglima TNI. Kita melakukan lawatan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat. Seperti kata Presiden, Bapak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa thousands friends is not enough, one enemy is too much atau too many ya. Jadi satu musuh itu sudah terlalu banyak, seribu teman itu terlalu sedikit, gitu ya. Jadi kita sebagai negara non-alignment, kita tidak ikut blok manapun juga. Sehingga kita bekerjasama dengan seluruh negara-negara di kawasan, dengan seluruh negara, dan juga kita membangun kekuatan militer kita, gitu ya. Oke, baik Pak, terkait kekuatan militer di Indonesia banyak sekali sudah alutsista yang diproduksi oleh produk lokal begitu. Ya. Bagaimana menurut Anda modernisasi alutsista sejauh ini di tubuh TNI sendiri? Ya, kan kita berusaha mengoptimalkan menggunakan produk lokal, produk dalam negeri. Kita ada PT Pindad, ada PT PAL, ada PT LAN ya, sehingga kita mengutamakan buatan produk lokal ini semaksimal mungkin untuk kita gunakan dalam alutsista melengkapi sistem pertahanan kita, gitu ya. Tapi tentunya kita juga mencari perlunya transfer of technology, transfer of knowledge dari negara-negara luar. Sehingga kita perlu bekerja sama juga dengan negara-negara sahabat kita, gitu ya. Oke, lalu seberapa besar sih Pak peran teknologi dan digitalisasi dalam sistem pertahanan TNI saat ini? Ya, tentu yang namanya teknologi itu kan dibuat untuk membantu tugas manusia, ya, termasuk dalam hal ini pertahanan ya. Bagaimana saat ini kita lihat bagaimana robot bisa membantu tugas manusia, memudahkan tugas kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian hari ini ada namanya electronic warfare. Ada namanya yang disebut dengan cyber. Nah, juga tidak lepas atau tidak luput dari bagaimana TNI harus mengembangkan kemampuan itu. Gitu ya. Oke, baik. Tadi ngomong-ngomong soal cyber, bagaimana kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman perang cyber terutama ya Pak? Ya, tentunya kan yang menjadi fokus TNI saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa salah satu tugas pokoknya di pasal 7 menyatakan bahwa TNI membantu mengatasi ancaman cyber. Nah, tentunya mengacu pada tugas pokok itu tadi, TNI perlu menyiapkan dirinya, memiliki kemampuan dalam mengatasi ancaman cyber. Dan saat ini di satuan-satuan TNI kita ada satuan cyber. Yang tentunya pasti kita perlu mengupdate, perlu meningkatkan kemampuan personel kita sendiri, gitu ya Pak. Oke. Lalu terkait perang cyber sendiri, bagaimana sih kesiapan dari sumber daya manusia yang dimiliki dari TNI sendiri untuk menghadapi perang cyber ini, Pak? Ya, jadi sesuai dengan petunjuk Panglima TNI, selain kita mengembangkan kemampuan personil yang saat ini sudah ada, personil tentara atau TNI yang sudah ada saat ini, kita juga merekrut putra-putri terbaik bangsa kita yang memang memiliki kemampuan cyber untuk bergabung menjadi
TNI, kita menjadi anggota TNI. Tidak perlu menjadi anggota TNI, tapi mungkin sebagai sipilnya. Kan kita ada pegawai negeri sipil yang bertugas di TNI. Nah, itu yang memiliki kemampuan cyber itu yang kita rekrut saat ini. Artinya ini adakah perekrutan khusus dari bidang-bidang tertentu untuk bergabung bersama TNI nantinya ke depannya? Ya tentu, karena kan seperti yang sudah kita lakukan untuk perekrutan perwira, sekolah perwira proyek karir, kita mengutamakan tenaga-tenaga sarjana dari yang memiliki kemampuan pengolahan informatika, teknik informatika, kemudian ya pokoknya yang berkaitan dengan cyber tadi gitu ya. Oke, hingga saat ini sejauh mana sih Pak tantangan untuk menghadapi perang cyber itu? Ya sangat nyata ya. Jadi kalau kita belajar dari perang hari ini misalnya antara Ukraine dan Rusia, kemudian antara Pakistan dan India, kemudian yang terbaru lagi antara Kamboja dan Thailand, kan kelihatan bagaimana penggunaan ruang-ruang digital cyber itu bermain ya. Memang tidak nampak tidak seperti yang kita lihat tembak-tembakan, tapi itu terus berlangsung gitu ya. Seberapa siap Pak TNI untuk menghadapi perang cyber saat ini? Ya, tadi kita sampaikan bahwa saat ini kita terus membangun kekuatan kita, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan prajurit kita untuk bisa melakukan mengatasi ancaman cyber. Hari ini kita masih melakukan latihan bagaimana satuan cyber kita dihadapkan dengan skenario cerita tertentu mengatasi ancaman cyber itu tadi. Kita sedang latihan. Berarti perang cyber ini memang harus kita antisipasi dari sekarang saat membentuk dan perekrutan SDM begitu ya Pak ya? Harus. Baik, namun sebelum kita melanjutkan dialog ini, kita menuju ke informasi selanjutnya terlebih dahulu pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membangun 514 rumah sakit besar yang memadai di sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membangun 514 rumah sakit besar yang memadai di sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Rumah sakit ini diharapkan memiliki teknologi kesehatan yang mutakhir dan dapat menjangkau hingga daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa sore. Dalam kesempatan tersebut, Budi melaporkan kepada Presiden terkait program cek kesehatan gratis yang baru saja diluncurkan secara nasional di sekolah-sekolah, rumah sakit baru di daerah terpencil, dan peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan. Budi menyampaikan, Presiden Prabowo juga menyoroti pembangunan rumah sakit di wilayah-wilayah terpencil dengan fasilitas rumah sakit yang memadai. Di sana saya juga laporkan dari 32 rumah sakit yang dibangun di daerah-daerah terpencil, 22 kan sudah groundbreaking. Sisanya 10 akan di groundbreaking juga di semester kedua ini. Diharapkan mungkin 12 sampai 15 rumah sakit bisa selesai juga di tahun ini, dan itu masyarakat senang sekali dengan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah seperti Redabolo, di Borong, itu daerah yang pasti teman-teman nggak pernah dengar lah. Konawe, Buton, ya, Anambas, Taliabu, Dinias, itu daerah-daerah yang memang Bapak Presiden perhatikan. Bapak Presiden malah mengatakan kalau bisa ditambah, jangan 66. Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten kota semua rumah sakitnya. Presiden mendorong agar target awal ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh daerah. Presiden juga memberi arahan agar penugasan dokter dan penyediaan alat kesehatan berjalan beriringan. Selain itu, Budi juga menyampaikan rencana peresmian 3 rumah sakit besar oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat. Ketiga rumah sakit tersebut berlokasi di Jayapura, Jakarta, dan Solo yang menjadi bagian dari transformasi infrastruktur layanan kesehatan nasional. Laporan Fani Agnia, Asep Setiawan, Jakarta, Garuda TV.
Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa peraturan Presiden terkait tunjangan khusus bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah resmi diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Realisasi tunjangan ditargetkan mulai dilakukan pada bulan depan. Kebijakan ini merupakan wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh penjuru negeri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tunjangan khusus untuk dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan segera dicairkan oleh pemerintah. Prasetyo mengatakan Presiden sudah mengambil keputusan tersebut dan realisasi tunjangan ditargetkan mulai dilakukan pada bulan depan. Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian khusus terhadap pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah 3T yang selama ini kekurangan tenaga dokter. Kita mendapatkan fakta dan data bahwa masih banyak daerah-daerah 3T itu yang bahkan kita tidak memiliki dokter. Nah, maka sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sedang bekerja keras. Pertama adalah untuk menambah secepatnya bagaimana kita bisa menambah jumlah dokter yang harus kita miliki. Kedua, bagaimana juga kita memikirkan distribusi penugasan dari para dokter kita. Nah, oleh karena itulah pada saat disampaikan bahwa saudara-saudara kita yang bertugas sebagai dokter di 3T ini membutuhkan perhatian, di situ Bapak Presiden berkenan untuk memberikan tunjangan khusus. Gitu. Bahwa mengenai realisasinya mungkin Kementerian Keuangan dan di Kementerian Kesehatan yang lebih paham. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga memastikan bahwa tunjangan untuk dokter spesialis di daerah 3T merupakan ide Presiden Prabowo dan bulan ini akan segera diluncurkan. Beliau yang akan luncurkan karena itu idenya beliau ya. Jadi teman-teman tahu beliau sudah mengeluarkan Perpres untuk insentif dokter spesialis di daerah tertinggal. Gitu ya. Diluncurkannya kapan, Pak? Beliau bilang mungkin pada saat ini nanti, pada saat rumah sakit PON. Waktunya, Pak? Ya itu beliau akan atur dalam waktu singkat. Bulan ini, Pak? Ya, bulan ini. Kebijakan ini merupakan wujud nyata kepedulian Presiden terhadap pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh penjuru negeri. Laporan Fani Ahnia, Asep Setiawan, Jakarta, Garuda TV. Dan pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Maijen Christo Mesianturi selaku Kapuspen TNI terkait strategi hijau TNI dari pertahanan ke pangan. Baik, Pak Christo, bagaimana komitmen TNI untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto saat ini khususnya untuk ketahanan pangan? Ya, jadi kan dalam rangka mendukung cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang kedua terutama mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Jadi ada 5 program transformasi bangsa yang dicanangkan oleh Panglima TNI, yaitu swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, makanan bergizi, serta pembangunan kekuatan pertahanan. Nah, untuk menjalankan tugas itu, Panglima TNI sendiri sudah mengeluarkan Perpang nomor 2 tahun 2025 ya, tentang pembentukan kompi produksi. Jadi di situ unit produksi untuk ketahanan pangan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Nah, jadi satuan-satuan di bawah itu bentuk kompi-kompi produksi tadi dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Nah, sebagai contoh misalnya apa yang sudah kami lakukan atau TNI lakukan beberapa waktu yang lalu, Kodam 1 Bukit Barisan telah melakukan panen raya, ada pemanfaatan lahan ya, seluas 106 hektar gitu ya. Jadi 80 hektarnya itu kita menanam padi, kemudian 26 hektarnya adalah palawija. Nah, tentunya itu tadi dalam rangka membantu ketahanan pangan. Termasuk para babinsa di daerah itu juga dalam kerjasama dengan Bulog ya, diminta untuk mengawasi harga HPP-nya beras gitu ya. Jadi pemerintah sudah menentukan harga pokok yaitu 6.500. Jadi sehingga kesejahteraan petani itu bisa tetap terjaga. Jadi tidak dibeli oleh tengkulak dengan harga di bawah harga yang sudah ditentukan secara nasional. Oke, Pak Christo, tadi yang menarik Anda sampaikan adalah kompi produksi. Bisa dijelaskan Pak secara detail mungkin apa sih kompi produksi dari TNI sendiri ini?
Jadi kompi produksi itu diimplementasikan kalau di Satuan Angkatan Darat ada di Kodim ya, Lanal, Lanut yang ada. Ya tujuannya untuk mendukung program sosial pangan, kemudian menyediakan bahan pangan untuk mendukung program makanan bergizi. Nah, itu. Terus kemudian adalah mendukung ketersediaan logistik wilayah. Jadi kompi-kompi produksi tadi memang banyak bermain di satuan-satuan teritorial di wilayah kita gitu ya. Oke, terkait program ketahanan pangan ini, kenapa TNI harus turut serta aktif dalam mensosialisasikan program pemerintah ini? Ya, namanya ketahanan pangan ini adalah bagian dari pertahanan negara, gitu, Mbak ya. Kalau kita belajar sejarah perang, Mbak, dulu dosen saya di saat kuliah itu pernah menyampaikan dalam History of War, seluruh konflik di dunia ini berawal dari perut. Ya. Nah, gitu ya. Jadi makanya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa salah satu kedaulatan atau pertahanan negara adalah dengan ketahanan pangan tadi. Jadi itulah TNI perlu membantu program pemerintah tadi sehingga rakyat semakin sejahtera, tidak ada permasalahan pangan di situ sehingga kita bisa bekerja untuk membangun negara ini. Kalau perutnya lapar gimana mau melaksanakan pembangunan gitu, Mbak ya? Ya, baik. Pak Christomey, ini terkait komitmen TNI dalam memperkuat ketahanan pangan diwujudkan melalui aksi nyata seperti belum lama ini panen raya padi di lahan ketahanan pangan milik TNI di Kodam Bukit Barisan tadi yang Anda sebutkan. Nah, boleh diceritakan Pak bagaimana sih sehingga program ini bisa terwujud? Ya, artinya tentu TNI tidak sendiri. Gitu. TNI bekerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan masyarakat juga, dan kita memanfaatkan lahan-lahan tidur yang memang tidak bermanfaat tadinya, kita manfaatkan dengan sejen rakyat menggandeng kelompok-kelompok tani tertentu juga, sehingga kita bisa mengerjakan program-program tadi, Mbak. Kan kita bukan ahli pertanian, gitu. Sehingga kita perlu bekerja sama dengan yang ahlinya pertanian. TNI juga mengirimkan prajurit-prajuritnya untuk bersekolah, melaksanakan pendidikan di IPB. Untuk tadi mengejar kompi produksi tadi ada. Nanti sehingga si prajurit-prajurit yang sudah berlatih di Institut Pertanian Bogor tadi bisa menularkan kemampuannya ini kepada prajurit-prajurit lainnya. Gitu. Oke, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini keterlibatan TNI dalam sektor pangan ini semakin menguat. Sejauh mana dampaknya pada ketahanan pangan yang saat ini ada di Indonesia? Ya tentunya kita berharap dengan TNI membantu dalam ketahanan pangan ini, kita bisa mengejar swasembada pangan, kemudian masyarakat semakin sejahtera, tidak perlu lagi ada impor beras kepada kita, sehingga rakyat atau petani itu bisa semakin sejahtera. Harapannya demikian, Mbak. Oke, untuk ketahanan pangan sendiri, Pak, untuk di Indonesia, di mana saja, Pak, yang sudah dimulai dari pihak TNI? Ya, kita sudah memulai dari ada 15 kodam yang ada. Semua sudah memulai itu. Panglima kodam memang sudah diperintahkan oleh Panglima TNI untuk segera melaksanakan tadi, untuk ketahanan pangan tadi. Untuk kompi-kompi produksi tadi ya. Gitu ya. Oke, lalu Pak, bagaimana TNI bekerja sama dengan kementerian? Kita ketahui sebelumnya bahwa TNI sendiri juga sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan Kementan dan juga mungkin stakeholder terkait pelaksanaan program ini. Ya, kan kita juga sudah melaksanakan MOU dengan Kementerian Pertanian. Apa yang bisa dikerjakan oleh TNI dalam rangka membantu Kementerian Pertanian dalam mengejar ketahanan pangan tadi, termasuk bekerjasama dengan Bulog, menjaga kestabilan harga beras, gitu ya, membantu mengawasi. Karena kan saat ini yang punya struktur sampai ke wilayah, ke daerah itu adalah TNI, Mbak. Jadi sehingga memang kementerian-kementerian itu meminta bantuan TNI, dan sesuai dengan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tadi, bahwa kita bisa membantu pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Baik, Pak Christomey, seiring berjalannya program ini, apa sih Pak tantangan yang signifikan yang dihadapi TNI untuk membuat ketahanan pangan ini berjalan lancar begitu, Pak? Ya, tentunya hambatan yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan kesadaran masyarakat bahwa kehadiran TNI hari ini adalah untuk membantu, ya, bukan mengambil alih. Ya, tapi kita membantu sehingga target-target atau program-program pemerintah itu bisa dikerjakan. Kemudian yang kedua tentunya alam, gitu ya. Kita sudah berniat menanam, ternyata ada bencana alam, ada kekeringan dan sebagainya. Nah, itu force major yang memang tidak bisa kita elakkan, gitu ya, Mbak ya. Nah, kayak gitu. Oke, baik Pak. Apa harapannya Bapak terkait peran TNI ke depan, baik sebagai garda pertahanan maupun dari bagian dari solusi masalah nasional seperti ketahanan pangan? Ya, artinya TNI harus menjadi TNI yang profesional, ya. TNI yang responsif, integratif, modern, dan dia adaptif terhadap perubahan perkembangan situasi yang ada, gitu ya. Nah, kita tentunya berharap menjadi TNI yang demokratis, ya, yang mendukung supremasi sipil, gitu ya. Dan kemudian
memang bisa menjadi benteng negara yang bisa sesuai untuk menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, gitu Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Christophe atas waktunya. Namun sebelum kita berpisah, saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kesannya hari ini menemani saya menjadi seorang presenter berita, Pak? Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Ya, tentunya agak surprise juga, ya kan, sebagai seorang presenter. Begitu saya mendengar suara Mbak Ayu, oh berarti intonasinya harus seperti ini, ya kemudian cara membacanya, ritmenya harus seperti ini. Apalagi seperti saya kan kecenderungan saya cepat, jadi sehingga saya harus bisa menyesuaikan temponya ini ya. Ini kan pengalaman yang pertama kali jadi presenter ini. Berarti kapok nggak Pak jadi presenter berita ini? Enggak dong. Berarti kita tunggu lagi ya Pak di studio Garuda Tapi TV. nanti saya dituduh multifungsi Multifungsi ABRI ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak Christophe atas waktunya sudah berkenan bergabung bersama kami di studio Garuda TV. Sekitar Aerobatik mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua Garuda TV. Garuda TV selalu menyuarakan semangat kebangsaan dan pembangunan. Garuda TV 2 tahun Indonesia Gahki. Salam Ejda. Pemirsa Garuda TV, ikuti kuis kasih hadiah yang hadir spesial merayakan ulang tahun Garuda TV yang kedua. Dapatkan ratusan hadiah menarik dengan total puluhan juta rupiah. Caranya gampang. Cukup scan QR Code yang muncul di tayangan Garuda TV dan jawab kuis dengan mudah di Instagram garudatv.official. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti keseruannya dan menangkan hadiahnya. Garuda TV, 2 untuk Indonesia. Gas terus! Halo, kami dari The Dance Company. Jangan lupa saksikan kami di malam perayaan hari ulang tahun Garuda TV yang kedua, Gastro Show. Di Anjungan Sarina, Jakarta, Jumat 8 Agustus jam 7 malam live di Garuda TV. TV. Sampai jumpa. Yeah.